kata Imam Ghazali kula nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur ku gampang. Duit ra duwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mentek ngamek kowe. Iku dari Imam Ghazali kena sekarang ana nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Lah kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing wis mati iku iri mbek kowe mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur ya Allah apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula jek urip. Kula balen malih. Dengan demikian kowe muni alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Bisa urip. Berarti ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan batu, menuhankan dewa dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun wadolla ankum ma kuntum tasubun wadolla anhum ma kanu yaftarun itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau tidak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati. Karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, nggak makan, nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan itu. Itu cara Nabi mengajarkan kita. Paham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Jadi apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena ada bukti memang tidak benar, itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar ambek 3 miliar. Iku podo karo 5 rupiah. Bariku gelembang meneh 1 triliun mbek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gelembang itu kan ya wong edan itu kan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis
Itu rawani ngobong la ilaha illallah ben kualat tapi pangeran. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun ndak bisa bakar itu. Kualat den. Paham gak maksudnya? Paham ya? Jadi jelas gitu niki kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Lah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung kalimat itu salah apa dianggap napa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lannya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Al Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh manane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kalau baleni malah tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tak warai gitu sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenisnya menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namun kalimat la ilaha illallah. Nanti disebut kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini itu jasad. Paham ya? Roh rata utang, rata gadeknya BPKB, paham ya? Tidak melok-melok dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang urip bulat. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Nah itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh, yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati.
Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia, kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mungkin-mungkin disebutkan pangeran niki ruhe nembe sowan, mungkin diwelas. Intinya dia ini ramuni mati. Paham ya? Makanya malaikat ngomong anak pidato nih kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salat. Iki sedengakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya gue bahasana nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyung akeh. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Kan jaga edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, soalnya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampai anak sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo. Alam nopo jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Yen darane wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sungguh kesuwan pangeran rohem. Roh itu kon sujud ae ra usah awam. Nah, akhirnya nak wae salat terus menengah jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu ni. Nah, semua syariat terangno ra iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to murtad tuh. Nah, ngamuk to. Hasil syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk seresan rango ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jasa, di jisim, di wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini paham ya. Karena ya mboten tak jak mikir sampean paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya gak tahu mikir toh. Lha diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya. Paham ya. Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu, pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Yang sebodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis lebih pinter perkara ora gelem
sujud. Berarti dia mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikire iso ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki paham ya. Paham ya. Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud, hakikatnya setan malaikat gak wujud, wujudnya diwujudna Allah. Nah wujudnya diwujudna Allah, apa wae sing dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasanya kayak kon mangan, wis sareng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok warken kowe Gusti kok kan mangan. Nek mangan ora mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirune Siti Jenar, dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud mergo sok ben Siti hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mula nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah ceritanya. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra kaya Mustofa ini kaya apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini ndek. Enak ngoten niku. Jadi ya ono wong ilmune ra pati akeh tapi jelas dikiyaino. Kalau ilmu akar apa dikiyaino. Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Biar sampean ngaji ning ya suwi tuwa supaya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini tidak ada. Ya lafaz ini tidak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut Quran iyaquluna illa kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafadzkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Nggih to, misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok diarani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadzib. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nuqasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau tidak diomongkan tidak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan, itu pun tidak menunjuk apa? Tidak menunjuk apa? Hakikat. Ya semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, gua sampean kenal malaikat atau sekolah nu, malaikat sambat tenan gua omongannya sampean. Kondak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaan Allah janggal, kere kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemana malaikat Israel. Mangkel sak boleh bahasa kuat tuh. Ah semuanya tak protes ber, bisa muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang petita-petita muni kuat. Kuat temuning di tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua, makanya malaikat itu kuat yang uang semua ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat, karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Sampai disebut nanti diantara khasih wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum
Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali itu yang meniku bahasa disiga sambung. Disebut nahnu aulika, agak tahu tuh paham Quran gak terus kula. Namanya ngaji, sekerpean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia yang tidak wali itu bingung kan malaikat, karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat, ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nangdi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam yang langit. Yang zaman saya kira sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Montok kok terus kuat itu kuatene? Nanti. Berarti sama membahasakan orang kuat harus gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinter ini ndi? Misalnya yang rasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene-ngene jari malaikat. Umpama kira ilmu sak bumi ku rong roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang Joko. Artinya umpama kira tenan bumi ku rong roh planet lain dan kehidupannya di sana. Apa meneh alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi bangsa dunia. Nah, mulane Nabi Musa rawes nabi, salah ngomong pangeran tersinggung, nek urusan lafaz ngono iku tersinggung. Nabi Musa ras kekasih pangeran. Mulane nak sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nak kowe ora ngerti maksudnya. Paham ya, jadi besok mulai saiki nek kowe muni ngrasa ngerti, maksudnya ngerti nek kowe iku rapati ngerti. Dadi diterusno. Jadi sebenarnya ada malaikat Israel. Tak goblok kowe kok ngrasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terus dan gak tersinggung dan paham. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Ini ta'alat ilmu hakim. Nanti setelah itu sama baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah Allah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pintar di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya anak saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut Islam yaruddal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pintar itu Allah. Padahal Musa nggak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan lah, corong Jawa itu Allah karuan, dan tidak perlu dibakas. Mulane orang Jawa itu saking suwene mendingan suwe ra bakas Allah. Angger lara nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jele goroban, tapi nek Allah ngersakno mari wis suwe. Dadi suwe-suwe lafaz Allah dianggap wis suwe, dadi repot wong Jawa. Akhirnya malah ra bakas Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi, kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong luwih pinter. Ya Allah, saya harus bertemu dia, kok iso ono wong luwih pinter timbang aku. Nah tenan akhirnya be Allah dipertemukan be Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus tebak-tebakan Nabi Musa ora tau menang. Ora usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yo kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Mulane dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa niku. Ya mulane Nabi Khidir senane nglamun. Wah dekne lugu ning farwatin khadra. Farwah niku lemek, khadra iku ijo. Terus mulane disebut Nabi Khidir senengane santai-santai teng kene napa nggih cara mriki karpet hijau. Tapi di sini orang karpet mbok bantah tuune nang ndi malah repot wis. Angel ngaji mbek Mu'tazilah wae angel. Tak kata tukune kapan tanpa kredit ae malah repot.
Padahal zaman akhir gede barang kas apa kredit karpet tukune ning ndi. Zaman akhir uang tukang analisis, tagane tuku sepeda motor untuk duit konti. Wong rezeki kok pangeran tak kono konti. Mulane wong alim mesti ning dunya dianggap goblok. Kula nak ditanggo melarat, tuku mobil, tuku sepeda motor kula ora janggal. Kula niku wong mukmin, wong alim, dadi pikiranku pangeran ngersakno pira wene. Tapi wong analis sing cerdas ora sing ngono. Kok bisa gaji segitu beli mobil? Wong alim kok dijak ilmu. Nah, akhirnya kalau kula masih jadi bodoh. Kuwi kok ora jagal lho ngono. Lah kuwi wong alim ora jagal dunya jagal ning ndi? Cara aku nek pengiran ngersakno ora ono sing mokal. Tapi saya ahli analisis sudah kepinter. Dari mana dia dapat itu? Sengro paling kredit, sing untuk hasud sederhana, hasud sederhana. Nah hasudnya kelas tinggi, wah paling make up itu, paling rental bendarani sugar, semacam-macam. Tapi lucunya neng ilmu nih manusia, sing pinter analisis sudah kepinter. Nah neng ilmu nih wali orang, omongan ra penting. Mereka wali langsung eling Allah, isi nguniku kersane pangeran, berkah isi nguniku kersane pangeran. Tapi kita sih dianggap bodoh. Lah aksaru ahli jannah al-bulhu, agak-agak bodoh swarga bodoh-bodoh niku. Maksudnya bodoh kaya kula niku ora bodoh sing. Ora bodoh superman niku bodoh. Oh ana niku wong sing bodoh cara Allah iku malah pinter-pinter cara Ada kalau ya raja enggak lah romarat suke terus ono kiai kadang-kadang maksiat ono preman ujug tobat kalau raja enggak nah orang kan jangan kiai kok ternyata berbuat gini ono wong preman kena kalau raja enggak innal huda wah ya masih ono kan gampang pancen lagi entuk daya nah ono kiai kok kepleset maksiat ya nak cara kalau model bodoh ini sepanjang orang nabi orang maksum wis ben salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali dijak ngomong pintu ini kan raiso. Akhirnya kita sudah agak bodoh. Maksudnya aksaru ahli jannah al-budu. Akhirnya menurut aku bodoh ini ki orang bodoh permanen ku mau ya lagi. Lho sama tak terang kok kita ora ikhlas. Oh, dijak dadi wali ra siap sampeyan dijak. Nah ya. Nabi Khidir barang lugu-lugu Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa an Nabi ardi assalam. Mosok ning kene ana salam. Maksudnya dia kan nyongkone urip dhewean mbek pangeran kok ana salam sapa manusa iso ketemu aku. Nabi Khidir ya kacau. Ade orang asik dijawab. Sopo. Wajar apa yang mau karena ini permainan kelas 3 tebak-tebakan ya. Tapi kacaunya Nabi ya cuma melok-melok Nabi. Oh, serana sing bener ceritane ngono serana sing bener nek digawe pangeran membolak-balikkan akal. Lah ora bolak-balik akal gimana? Iki ilmu wali, sampean ora sanut ora makome. Nah aku lah, sampean aja melok. Ajare Nabi Musa bareng takok, aku duwe kawula saleh pinter timbang kowe. Nah, seperti Gusti carane kula ketemu piyambake. Soale kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng, sana to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal itu orang mriki. Apa den? Kantong. Kepes apa? Ya kepes. Wis digoreng. Yes, lah titenane seperti Gusti dari pangeran dawuh pangeran. Ya anggere wae wis mlayu ya iku nang kono Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa wis Nabi Bani Israel kan gua ya semua ning dinggon Nabi Bani Israel gak iso den laku-laku dhewean gawa pengawal dene. Jenenge Yusha bin Nun ning Quran disebut Fatahu. Niku jenenge sinten Yusha bin Nun. Dari bahasa Israel jenenge Yosua dan Yalu jeneng muslim tapi sing wani nganggo wong Kristen. Yosua Yusha bin Nun. Wis jam laku-laku. Jam laku-laku Nabi Musa kacau tenan. Ora kacau piye? Dekne wis didhawuhi pangeran, alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu, iku alamate ketemu. Lho malah dekne ilang iwak iku perkarane suwaye sarapan. Lho tiga alamat gak wis dipangan. Cabe. Dadi dekne bareng semlaku kesel sing sak cara kula ngundang Mus, juga penjale ngundang. Iki suwaye lesu. Mangan.
Jadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki digo alamat kok malah dekne iki perkara apa dipangan. Wis kacau lho, maksudnya wis kacau, wis cara langkah banyak sang salah. Jadi Isa, waduh, Nabi Musa pesen sampai Isa. Nabi Musa kan lucu, dia kan gawa iwak. Nak iwak iku berarti alamat, nek iku ana Nabi Khidir, malah kan gawa wong rumah-rumahane Isa. Mestinya kan gak fair malah ngongkon wong. Untung pangeran Nabi ora ngendikan ngoten cara kula malah ngongkon wong. Tenan, akhirnya Isa cerita, waduh Nabi Musa lali kula. Pas nang desa mriku, kawasan mriku mau. Iwake pun muncul. Terus Nabi Musa, lu kok ora ngomong. Ya Nabi Musa yo salah iku ndek sing dialamati malah kon ngomong. Akhire yo pas ana kejadian gak roh to. Terus dari zalika ma kunna nabki. Ya iku sing tak goleki momen iwak mlayu ku malah lali. Jare Musa, kowe ora gelem bodhe kok aku lali. Jadi soalnya ilmu hakikat terus cara syariat itu dijungkir balik kan Pak, cara syariat terus. Nah, akhirnya balik nah deh. Fartadda ala asa rihima. Mana nih balik nah? Bareng balik, iwai silang. Tapi Nabi Musa kan mengalami 3 kesalahan. Tapi kesalahannya Nabi orang maksiat loh kayak kesalahannya satu, wong iwak lu digo alamat kok malah ilinge mergo digo sarapan. Wong dene ku dikai alamat malah kon go wong. Jadi ada banyak kekacauan. Ane bar ketemu Nabi Khidir, ya Nabi Khidir ngendikan assalamualaikum, ini gak kami jawab. Tenane jare Nabi Khidir cara Jawa tenane. Terus ana Musa, aku iku Musa. Nabi Khidir takok ini hadis sahih. Musa Bani Israel. Jadi antar nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Tidak seperti sampean gitu, nggak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu, maksudnya daftar wali sekarang siapa, orangnya siapa tuh tahu dia. Tapi kalau orang-orang tidak penting tidak tahu dia, tapi karena ya nggak masuk apa, ya orang muktamar ada ID, kalau masuk. Oh kok sampean barang kecara ketemu Nabi Khidir tak kok, man anta itu ruwet lah, iki sopo, kono koyo kowe ngono tak kok. Nah, itu Musa Bani Israel dari Nabi Naam. Terus ya saya Musa Bani Israel. Dari Nabi Khidir, ono apa kan? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nabi Khidir itu ngendikannya datar ya. Ya biasa standar aja. Kue de ilmu sing aku roh, aku de ilmu sing kue roh. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu tidak bisa. Nabi Musa wong Israel, ya ora sing kowe iso kudu aku iso. Sing gak trimo. Sing aku ra iso sangka kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmuku lah, penting aku iso ilmumu. Wah tetep mau kalah deh. Nabi itu jaga sok, ora level lem. Paling gue berontak tok aja. Paling gue berontak tok. Jadi fa'inat taba'tani falatas alni ansein. Pokoknya aturan pertama, setiap saya mengutarakan satu ilmu gue oleh takok. Nah, misalnya sebenarnya oke, nggak usah tanya saya. Benar bareng ketemu di pulau-pulau kecil itu karena pertemuannya di laut. Pokoknya ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai apa? Perahu. Ketika Nabi Khidir ngomongnya piye ora jelas, Nabi Musa dirapati paham, pakai omong-omongan sampai sing tukang napa rental perahu niku. Saya usulnya napa rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujrah. Jadi uang komersialis kunane kuno. Nah sing rental mobil wis monggo mawon riyen-riyen iku wis wong ora gratis wabot nang gampang wis kunane kuno niku. Diomongi terus sesuk Nabi Khidir dimangkano monggo sampean saya antar ke pulau itu ndak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu nggak apa-apa, sampean saya antar nggak usah bayar. Ibu cek eling ya kata nggak usah bayar, ibu eling. Bangsa gratis wilingan manjen mari itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu loh itu belabak dicoplok, judar. Oh Nabi Musa protes.
Apa kan pertama ketemu kan hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqa ala. Dir karepmu piye? Perahu kok mbok jebrol kok ngisor, jebrol lu ngisor. Mbok kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan mbek perahu jebrol? Al-amru biyadillah, ora ono kaitane bae jebrol mbek tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Wong Nabi Khidir mlaku ning laut biasa tanpa perahu. Aneh, cara pikir aneh, bahasa ini aneh. Mulane cara Mustafa matur pengiran Gusti kula ora betah melarat. Kula ora betah ra duwe dhuwit. Malaikat itu aneh. Orang enggak punya duit kok gak siap, kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. Itu sebabnya doa-doa orang enggak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu tidak masalah orang enggak punya uang itu. Sehingga nganggep ini tidak darurat. Paham ya? Loh, cara malaikat susah ya apa ada duit. Udah ada butuh ngopi, ada butuh macam-macam. Wani nak donga aja ngono goblok tak warai carane donga. Iki nak butuh duit. Donga ngene, ya Allah, saya ini butuh rahmate jenengan. Aku malaikat lah butuh rahmat. Mbok sebut duit, mbok apa duit. Nanti Allah yang nerjemah sendiri maknane rahmat itu duit. Wah, aja malaikat. Lho tak warai ben kowe rasandine antar malaikat to. Lah Nabi Khidir selama ini kan dia sama aku mlaku dhuwur laut tanpa napa? Perahu. Kono trimo tadi apa? Blabak nggih. Papan dicoplok sitok. Kok terus protes. Akhorok tahal itu khriko. Alah kowe kok aneh. Perahu enak ditumpaki njebol jebrol. Ora tenggelam piye? Bareng dicoplok tenan, enggak setetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas banyu. Bareng Nabi Musa pas janggal ana manuk emprit, manuk cilik lah kowe. Ke Indonesia ana manane emprit, padahal yang Arab mau emprit ora ya ora roh. Ora akhir manuk cilik jare nopo? Emprit. Sing roh sapa? Pas iku manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jupuk banyu teng nakara maknane jupuk banyu nakroh itu sak kenapa? Buat itu sak cucukan itu ilmu mbek pangeran kaya iku jadi maksudnya ilmu ini manusia sak dunia itu dibanding ilmu ini pangeran kaya lautan dibanding sak nakroh sak cucukane mana iku dibagi sak dunia termasuk kaya gue raruan ini jadi teman-teman akhirnya Nabi Musa taslim nyatanya ikut dicoplok ya perahu banyune rapi dia. Terus Nabi Khidir ngeling no, kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya, kamu tadi sudah tanya. Perjanjian Nabi Musa aja, la tu akhidni gimana sih itu? Ya wajar, aku lali spontan. Akhirnya karena Nabi Khidir ya masuk akal kan, orang spontan kan, terus jadi watai Musa kan temperamental ya, dimaklumi. Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Ya, sampai ada 3 kejadian di mana lala Nabi Musa itu tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekabe. Mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat bahasamu itu menjijikkan. Muntin itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau karena kita melafadzkan lafadz yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat kuat. Sehingga mereka itu ya sih bingung, roh bahasanya manusia bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat. Ya hebat orang manusia tak sepiro, terus aneh ngati ngerti kan ada kalimatnya kan. Maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Maksudnya gini dulu, cara manusia. Lihat cara manusia itu salah, sebenarnya cara Allah. Keceplosan malaikat bukan terangkat jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira, kita kira.
Selain menyangkut la ilaha illallah, ilmu manusia itu dikira. Kalau hakikatnya hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu dieling-eling mbek pengen darani presiden orang kuat. Lah mulane termasuk sholat itu ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau sholat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tanha anil fahsya wal mungkar, barang yang menjijikkan, termasuk fahsya itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa berlebih? Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja diraja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu melawan Namrud itu putus asa saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi neng langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya ning ndi? Akhirnya Allah nggak pertunjukan nih. Matine Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayape ilang sitok, ora nyamuk utuh. Dadi irunge dileboni nyamuk, sing sayape mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud terbesem ayam ning gone utete Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah itu tersinggung mosok trimo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue melecehkan Namrud itu apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israel, mau ngutus Namrud. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya doktor, katanya wong alim, katanya kiai, mati terima kena TBC, cokot nyamuk, dicokot ulo sing gak berakal jari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal. Nanti kita dipateni Israel itu keren, karena dia kuat sekali, sehingga kita tidak bisa melawan. Nanti kalau jebuk Israel, mus alhamdulillah, sing jebuk aku kok malaikat keren, kuat. Mereka pengiran aku ngelecehkan manusia, sing jebuk rakon Israel, ngongkon apa? Nyamuk, kalau kasusnya Namrud ini. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan, karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh Namrud. Nah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung ambek bahasa alam nopo malah malakut. Nah, tapi karena kita ini manusia itu salah-salah menulis muka-muka di sepuro pengiran ya la tu akhidna inna sina nopo awaktona. Jadi kalau waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku 7 kali diniati kalimat niki sing sampean pendam, sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis basa-basis ketemu manusia lah, pantas saya muni wong hebat, wong kuat, wis basa-basi. Orang satu hati, bahasa-bahasa gitu, orang sana apa? Sekali to hati sampean masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan-hadapan dengan apa? Tuhan. Meniki lo waca niki kitab Khilyatul Auliya. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya itu 14 juz. Saya tidak tahu yang milih sampean berapa juz, tidak tahu. Nah, itu kan. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada juznya. Nah, ini makalah ini di juz 10. Terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab, ketika beliau mau menutup ihya, itu wa alaika bimutolaatil khilyah, kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya jenengan kudu syukur, maksudnya ngarep syukur kok Gus Bak duwe terus dobral. Mengko sing duwe kuwe terus piye? Kira ngarep duwe maksudnya. Ora piye-piye. Selama ini gak di kitab yo tenang ae. Tapi masalahnya kowe disalahno pengen ora di kitab kok diutang lho opo gitu loh. Maksudnya nek ora di kitab yo diutang dadi gak ruwet urip iku. Nah, masalahnya kita kan gitu, selalu kalau tidak bisa baik kok bisanya buruk. Boleh nak iso apik ya iso elek kan apik itu. Paham? Masalahnya kita kan di situ. Paham? Jadi gak duwe kitab ora apa-apa, tapi masalah itu ya kok duwe masalah gitu. Tapi ora apa-apa menungso, ya ora apa-apa.